Inilah iman percaya kami saat pagi hari ini Tuhan. Kami sedang menghadapi masalah yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Tapi kami percaya kami punya Allah yang sanggup menolong kami. Amin. Karena Kau berjanji oleh kebenaran firman-Mu bahwa sekali-kali aku tidak akan membiarkan Engkau. Sekali-kali aku tidak akan meninggalkan Engkau. Allah Immanuel selalu ada bersama-sama dengan kami. Amin. Kami bangga, kami bahagia punya Allah yang dahsyat, yang perkasa di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh karena itu Tuhan, kami menyerahkan hidup kami seutuhnya ke dalam tangan-Mu. Amin. Biarlah Engkau yang memimpin, menuntun dan membimbing hidup kami masing-masing seturut dengan rencana dan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Segala pujian, syukur, hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Dan arah tiba saatnya kami akan mendengar sebagian daripada kebenaran firman-Mu. Oleh karena itu berbicaralah kepada kami melalui mulut bibir hamba-Mu yang hina, yang tidak ada apa-apanya. Sehingga firman Tuhan yang disampaikan itu akan menjadi berkat buat kami semua yang mendengar, bahkan yang menyampaikan. Terima kasih Bapa. Dan puji-pujilah nama. Hanya di dalam satu nama yang dahsyat, nama yang ajaib, yang penuh kuasa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan kami siap mendengar firman Tuhan. Yang siap katakan sama-sama. Amin. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, saya sangat berbahagia sekali bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara yang terkasih di tempat ini. Semua sehat-sehat ya? Amin. Puji Tuhan. Mari kita buka firman Tuhan di dalam Matius 5. Dalam Matius 5, Matius 5 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini. Nanti Bapak Ibu Saudara simak dengan sesama ayat-ayat. Matius 5 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang punya kerajaan surga. Saya akan ulangi ayat yang ketiga. Ada perkataan yang sangat indah sekali. Allah Bapak Ibu Saudara simak perkataan ini. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang punya kerajaan surga. Tema firman Tuhan hari ini saya ambil judulnya adalah miskin di hadapan Allah. Temanya adalah miskin di hadapan Allah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, miskin di hadapan Allah ini bukan berbicara tentang bahwa kita tidak punya apa-apa, ya. Dalam arti miskin secara jasmani, ya. Mungkin seperti seorang pengemis atau yang minta-minta, tidak punya rumah masih ngontrak, gitu. Atau bahkan juga tidak punya keluarga, hidup sendirian, gitu. Miskin di sini bukan berbicara seperti itu. Tapi hari ini kita akan belajar lebih jauh lagi tentang firman Tuhan ini. Miskin di hadapan Allah itu tentang apa? Ada 3 hal yang akan kita pelajari pada saat pagi hari ini. Yang pertama, miskin di hadapan Allah itu merasa merasa tidak ada yang perlu dibanggakan. Tidak ada yang perlu dibanggakan. Siapakah kita ini? Siapakah kita ini? Kita dulu adalah orang-orang yang berdosa. Roma 3 ayat 23 berkata, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi karena karunia Allah yang luar biasa dalam hidup kita, Roma 6 ayat 23 firman-Nya berkata, upah dosa adalah maut, tetapi karunia Allah adalah hidup kekal dalam Kristus Yesus bagi Tuhan kita. Amin. Amin. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih di tempat ini, mari
kita sama-sama menyadari tidak ada yang perlu kita banggakan. Karena kasih-Nya yang begitu besarlah yang membuat kita ada di tempat ini. Keselamatan yang Tuhan anugerahkan buat kita bisa menikmati hidup ini. Amin. Dalam Yohanes 3:16 firman ini saya percaya kita semua sudah hafal ayat ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Amin. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang ada tempat ini, tidak ada yang perlu kita banggakan. Amin. Tidak ada yang perlu kita banggakan. Amin. Kita ada sebagaimana ada karena kasih anugerah, kemurahan dan kebaikan Tuhan semata-mata. Amin. Amin. Pengkhotbah 3 ayat 13 berkata bahwa setiap orang dapat makan dan minum dan menikmati segala kesenangannya dari hasil jeripayanya. Itu juga adalah pemberian Allah. Bayangkan kita makan minum bisa itu adalah dari Tuhan, itu biasa kalau secara umum kalau kita makan minum. Tetapi kita bisa menikmati kesenangan dari hasil jeripaya kita dengan kerja keras kita. Itu juga pemberian Allah. Ini luar biasa Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu Bapak Ibu yang ada di tempat ini, mari kita sadari siapakah kita ini. Kita tidak pada apa-apa. Tidak perlu dibanggakan. Amin. Tidak perlu merasa bahwa kita ini hebat, kita ini luar biasa. Bukan karena kita, tapi karena Allah. Amin. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak suka pada orang yang sombong. Amsal 16 ayat 18 berkata, kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Jadi kalau orang yang sombong itu pasti gak lama dia akan jatuh, dia akan hancur. Oleh karena itu gak perlu. Ya, kita bisa segala sesuatu yang kita lakukan ini karena anugerah Tuhan, karena kebaikan Tuhan buat kita semua. Amin. Dalam Yakobus 4 ayat 6 bagian B dan 1 Petrus 5 ayat 5 bagian B perkataannya sama. Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Amin. Tuhan itu mengasihi kita kalau kita menjadi orang yang rendah hati, bukan sombong lu. Enggak. Tetapi kita percaya bahwa kita ada sebagaimana ada ini karena anugerah Tuhan. Kita rendah. Amin. Lukas 18 ayat 14 bagian B firman Tuhan berkata, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Jadi marilah, kita tidak perlu jadi orang yang sombong. Kita mau mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita masing-masing. Amin. Kita andalkan Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Karena kita sadar bahwa segala sesuatu, firman Tuhan berkata dalam Roma 11 ayat 36, segala sesuatu dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dia kemuliaan untuk selama-lamanya. Amin. Wahyu 4 ayat 11 berkata, ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian, hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Kita ini menikmati hidup ini karena kasih anugerah Tuhan. Amin. Oleh karena itu mulai hari ini kita lebih lagi mengandalkan Tuhan, terutama dalam kehidupan saat-saat sekarang ini. Bayangkan sudah sekian bulan kita mengalami ada kondisi seluruh dunia mengalami, tetapi kita ada sebagaimana ada. Ini semua karena kebaikan Tuhan. Kita masih bisa beribadah seperti saat ini. Itu karena kebaikan Tuhan semata-mata. Amin. Mari kita andalkan Tuhan dalam hidup ini. Kita terus menaruh pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Jangan kepada siapapun, kepada manusia atau kekuatan kita, tapi andalkanlah Tuhan dalam hidup kita. Amin. Firman-Nya berkata dalam Yeremia 17 ayat 7 dan 8, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan tidak pernah berhenti menghasilkan buah. Amin. Andalkan Tuhan dalam hidupmu. Amin. Andalkan Tuhan dalam segala aktivitas hidupmu, dalam keluargamu, dalam pekerjaanmu, dalam pelayananmu. Andalkan Tuhan, Dialah segala-galanya bagi kita. Amin. Bapak Ibu yang ada di tempat ini, orang yang mengandalkan Tuhan itu
berarti hidupnya harus dekat sama Tuhan. Amin. Hidupnya harus nempel sama Tuhan, melekat sama Tuhan. Amin. Amin. Makanya dalam Yohanes 15 ayat 5 firman Tuhan berkata, Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan itu memberi perumpamaan, dia adalah pokok anggur. Misalkan baik ini adalah pokok anggur dan ini adalah ranting-rantingnya yang nempel sama pokok anggur itu, maka ia akan bertunas, bertumbuh dengan baik, kemudian dia akan berbuah. Begitu juga kalau kita nempel dengan pokok anggur, kita sebagai rantingnya nempel pada pokok anggur yaitu Tuhan Yesus Kristus itu, maka kita akan menghasilkan buah. Katakan amin. Amin. Sebab firman Tuhan berkata, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ranting itu kalau lepas dari pokok anggur itu, maka ranting itu akan menjadi layu, kering dan mati. Begitupun juga dengan kita, kalau kita keluar dari hubungan kita dengan Tuhan, maka kita tidak dapat berbuat apa-apa. Mulai saat ini, serahkan hidupmu sama Tuhan. Amin. Jangan mengandalkan kekuatanmu, jangan mengandalkan kepada manusia, tapi andalkan Tuhan dalam hidupmu masing-masing. Dan saya percaya, kalau kita mengandalkan Tuhan, maka saya percaya Allah Sang Pencipta itu, yaitu Yesus Kristus Tuhan itu, dialah yang akan melakukan segala sesuatu dalam hidup kita. Sadar Bapak Ibu Saudara, kalau hidup kita ini hanya sementara di dunia ini. Amin. Benar nggak? Benarkah hidup kita ini hanya sementara di dunia ini? Firman Tuhan berkata dalam ayat 12 ayat 10, bahwa di dalam tangannya terletak nyawa segala yang hidup dan napas setiap manusia. Jadi kalau kita bisa hidup, ini karena Tuhan, karena ada dalam tangan Tuhan. Kalau kita mati juga ada dalam tangan Tuhan. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup kita itu ada dalam genggaman tangan Tuhan. Amin. Sadar hidup kita ini sementara di dunia ini. 2 Korintus 4 ayat 18 berkata bahwa hidup manusia itu hanya sementara. Amin. Yakobus 4 ayat 14 firman Tuhan berkata, hidup manusia itu seperti uap, kelihatan langsung hilang. Haleluya. Oleh karena itu mari Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini, sadari hidup kita ini hanya sementara. Amin. Dalam Mazmur 44 ayat 1, Mazmur 144 ayat 4 dikatakan, manusia itu seperti angin dan hari-harinya seperti bayang-bayang yang liwat. Seperti angin. Oleh karena itu Bapak Ibu yang ada tempat ini, serahkan hidupmu sama Tuhan. Mau menyerahkan hidupmu kepada Tuhan? Amin. Saya percaya Tuhan akan berkarya dalam hidup kita masing-masing. Dan apapun yang kita lakukan dalam hidup kita, pasti kita akan menjadi orang yang berhasil, bahkan beruntung. Amin. Amin. Bapak Ibu yang ada di tempat ini, oleh karena itu mari saya ingatkan kepada kita semua yang ada di tempat ini. Ada satu pujian, tidak usah diingatkan. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Ini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Yesus, minta kita yang ada tempat ini senantiasa mengucap syukur dengan pujian penyembahan. Karena Tuhan tidak minta apa-apa dari kita. Tuhan hanya minta diri kita, tubuh jiwa kita serahkan kepada Tuhan. Maka saya percaya apapun yang terjadi, saudara tidak perlu khawatir. Oleh karena itu, miskin di hadapan Allah, yang pertama adalah tidak ada yang perlu dibanggakan. Amin. Yang kedua, miskin di hadapan Allah itu adalah berbicara tentang bahwa kita haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Haus dan lapar. Bapak Ibu Saudara, sekarang ini adalah orang-orang yang haus dan lapar akan firman Tuhan. Buktinya saudara beribadah. Amin.
Saudara baca firman Tuhan, saudara melakukan doa setiap saat, dari pagi, malam, kita selalu berdoa kepada Tuhan. Dan saya percaya, apa yang saudara lakukan itu tidak akan sia-sia di hadapan Tuhan. Ibadah saudara yang saudara lakukan dalam kondisi keadaan yang tidak meyakinkan kita untuk kita bisa bepergian kemana-mana. Tapi saya percaya Tuhan akan pelihara hidup Bapak Ibu Saudara semua yang ada di tempat ini. Amin. Oleh karena itu, firman Tuhan berkata dalam Ibrani 10 ayat 25, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang kedatangan Tuhan yang mendekat. Saudara beribadah, ini adalah luar biasa. Bapak Ibu Saudara, dan jangan lupa baca firman Tuhan. Itulah orang yang haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan itu selalu baca firman Tuhan. Amin. Amin. Baca firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu sampai selesai. Amin. Amin. Oleh karena itu Bapak Ibu, kenapa kita harus baca firman Tuhan? Baca buku rohani kan bagus juga. Wah, bagus. Siapa yang bilang jelek? Tidak ada. Baca buku-buku yang membimbing kita ke dalam kehidupan rohani itu baik. Tetapi kalau baca firman Tuhan tidak selesai dari Kejadian sampai Wahyu, saya mau kasih tahu pada saudara, saudara kebangetan. Harus selesai sebagai orang Kristen dari Kejadian sampai Wahyu. Harus selesai. Kalau bisa diulang-ulang terus. Amin. 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 Aminnya melempam. Tapi saya percaya, kenapa ya? Firman Tuhan itu berkata dalam 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran. Lengkap di situ ada 4 hal: mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran. Tapi banyak orang yang baca firman Tuhan, mungkin sampai dari Kejadian sampai Wahyu, tapi juga ada yang tidak melakukan hidupnya seperti tertulis dalam firman Tuhan. Tapi saya percaya Tuhan akan berkarya kepada orang-orang yang benar. Amin. Tapi kalau saudara rindu baca firman Tuhan dengan segenap hatimu, dengan sungguh-sungguh, merasa haus dan lapar, maka saya percaya saudara akan diberkati Tuhan. Seperti firman Tuhan berkata dalam Mazmur 42 ayat 2, dikatakan firman Tuhan, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikian juga jiwaku rindu kepadamu ya Allahku. Saudara harus rindu senantiasa kepada Tuhan. Amin. 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 Oleh karena itu kalau saudara beribadah seperti saat ini, saya ingatkan kembali kepada saudara, saudara dalam diri orang-orang yang sangat berbahagia. Amin. Berbahagialah orang yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk di jalan kumpulan pencomong, tapi kesukaan adalah Taurat Tuhan yang melakukan Taurat itu siang dan malam. Dia akan menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara mau berhasil? Amin. Baca firman Tuhan. Amin. Amin. Saudara mau berhasil? Amin. Renungkan firman Tuhan siang dan malam. Amin. Saudara mau berhasil? Amin. Lakukan firman Tuhan dalam hidupmu. Amin. Dan saya percaya saudara akan menjadi orang yang berhasil. Yosua 1 ayat 8 firman Tuhan berkata, janganlah kita lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, oleh karena itu orang yang haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan itu, orang itu hidup takut sama Tuhan. Amin. 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 Nggak akan melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Takut. Kriteria takut itu seperti apa? Kalau di dalam Amsal 8 ayat 13 firman Tuhan berkata, takut Tuhan adalah benci kejahatan, benci kecongkakan, benci kesombongan, benci tingkah laku jahat, benci mulut penuh dengan tipu muslihat. Itu orang yang takut Tuhan. Ingat, kalau lihat ada orang yang congkak, itu berarti orang itu tidak takut Tuhan. Ya, orang yang sombong, orang itu tidak takut Tuhan. Ya. Orang yang suka
nipu, suka ngebohongin orang, ngebohongin keluarganya, ngebohongin istrinya, ngebohongin semua, apapun dia lakukan di dalam kehidupan hari-hari. Itu orang yang gak takut Tuhan. Dia selalu melakukan sesuatu hal yang artinya merasa dirinya yang bisa melakukan itu karena dia, bukan karena apa-apa. Orang-orang yang model itu jangan saudara dekat pada orang-orang model. Amin. Jauhilah orang-orang model. Karena firman Tuhan berkata, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Oleh karena itu, mari saudara sadarilah kita ini ada sebagaimana ada karena Tuhan, bukan karena kehebatan kita. Amin. Kenapa kita harus takut pada Tuhan? Kalau saudara baca di dalam Mazmur 33 ayat 13, dikatakan firman Tuhan, Tuhan memandang dari surga, dia melihat semua anak manusia. Jadi sekarang ini Tuhan melihat kita semua. Dia lihat kita semua yang ada di tempat ini, dia lihatin satu persatu. Satu persatu dilihatin semua. Tuhan memandang dari surga, dia melihat semua anak manusia. Kalau di dalam Amsal 13 ayat 3, firman-Nya berkata, mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Jadi Tuhan matanya ada di segala tempat dan melihat ada orang jahat, ada orang baik, ada orang jahat, ada orang baik. Dia tahu. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang ada tempat ini, kita harus menjadi orang yang takut Tuhan. Harus menjadi orang yang takut Tuhan. Kalau saudara baca dalam Ibrani 4 ayat 13 dikatakan, dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Tidak ada makhluk yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Semuanya itu telanjang terbuka di hadapannya. Dan kita harus mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita perbuat. Kesalahan apapun kita harus mempertanggungjawabkan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang ada tempat ini, hati-hati. Jangan berbuat hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan, yang mendukakan hati Tuhan. Nanti pada saatnya saudara akan mendapat hukumannya dari Tuhan. Kalau orang yang baik akan masuk dalam kemuliaan Tuhan, tapi orang yang jahat akan masuk ke dalam neraka. Oleh karena itu Bapak Ibu yang ada tempat ini, sadarilah bahwa kita ini adalah orang-orang yang sudah dipilih Tuhan. Amin. Oleh karena itu mari kita jangan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena Dia tahu apa yang kita lakukan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi. Kau tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Orang yang haus dan lapar akan didekati. Amin. Tuhan akan melindungi kita. Amin. Tuhan akan menjaga kita. Oleh karena itu tidak usah takut, tidak usah khawatir. Serahkan hidup musuh dulu pada Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir. Miskin di hadapan Allah merasa tidak layak di hadapan Tuhan. Miskin di hadapan Allah itu merasa tidak layak di hadapan Tuhan. Kita introspeksi diri kita masing-masing. Siapakah kita ini? Siapakah kita ini? Kalau saudara baca di dalam Ulangan 32 ayat 10 bagian terakhir dikatakan, dijaganya seperti biji matanya. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu, dengan apakah kau balas selain pujian. Mari, seperti Yudas Iskariot, dia merasa tidak layak di hadapan Tuhan, dia merasa berdosa, tetapi dia nggak bertobat. Tapi kalau Petrus, saudara tahu, dia merasa bersalah, berdosa di
hadapan Tuhan, tapi dia bertobat sehingga Tuhan kembali pakai dia menjadi alatnya Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang ada tempat ini, sadari nanti kita ini orang najis, orang yang berdosa, kita tidak layak di hadapan Tuhan. Oleh karena itu mari kita mau datang di hadapan Tuhan senantiasa, kita menyerahkan hidup kita masing-masing. Kalau ada yang melakukan kesalahan, pelanggaran, yang melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, hari ini saya minta kita datang di hadapan Tuhan, bersujud, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan mengakui akan segala kesalahan kita. Karena firman Tuhan berkata dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia setia dan adil. Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Amin. Yesaya 1 ayat 18 sebagai terakhir dikatakan, walaupun dosa kita merah seperti kemisi, akan menjadi putih seperti salju. Walaupun merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Datang di hadapan Tuhan, akui kesalahan kita, akui segala pelanggaran kita, dan saya percaya Tuhan akan menjawab segala permohonan kita, karena kita tahu bahwa Allah kita adalah Allah yang setia dan adil. Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan, karena Dia adalah Allah yang penuh kasih. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan, tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang Kau pulihkanku. Bapak Ibu yang terkasih, miskin di hadapan Allah yang pertama adalah tidak ada yang perlu kita banggakan. Miskin di hadapan Allah adalah haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Miskin di hadapan Allah adalah kita tidak layak di hadapan. Kita merasa tidak layak di hadapan. Oleh karena Bapak Ibu yang ada di tempat ini, jadikan sebagai orang yang percaya senantiasa selalu ada di dalam Tuhan dan merasa miskin di hadapan Tuhan, supaya semakin hari kita makin rendah dan semakin hari Tuhan meninggikan, sehingga nama Tuhan Yesus Kristus dimuliakan. Katakan sama-sama, amin. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Satu pujian yang mengatakan seperti Musa rindu sungai. Haleluya. Cuma saja dengan pujian dari awal katakan
tahun 93 saya bertobat itu pelari lagi. Di dalam satu persekutuan ibadah keluarga di daerah Tangerang, saya bertobat kembali. Dan saya percaya, saudara masing-masing yang ada tempat ini punya kenangan masing-masing. Ada satu pujian yang membuat saudara itu merasa diberkati oleh Tuhan. Oleh karena itu, saya mengajak kita semua dengan pujian ini dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Dan biarlah ini merupakan suatu pengakuan kita, merupakan doa kita. Dan Tuhan sangat senang kepada kita yang memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan ekspresi. Jangan hanya sekedar keluar dari mulut bibir kita, tetapi biarlah keluar dari lubuk hati kita yang paling dalam. Dan Tuhan tahu semua apa yang kita lakukan saat ini. Mari kita naikkan.